jadi pertemuan hari ini coba nanti kita bahas ya PR-nya, kemudian juga ada satu soal 5, soal nomor 3 yang tadi saya berikan di classroom. Nah, sembari saya ingin mengabsen kalian, ya mungkin dari salah satu kalian ingin mencoba menjelaskan untuk PR-nya nomor 1 itu boleh ABC sekalian atau A sendiri, B sendiri, dan C sendiri. Silahkan, siapa yang ingin coba menjelaskan. Supaya nanti saya jelaskan juga ya kalau memang mungkin hasilnya berbeda. Kalau misalnya yang A aja nggak apa-apa ya Pak? 5.1 yang A. Ya, iya enggak apa-apa, Mbak Mita, silakan. Iya Pak, bentar ya Pak. Izin share screen ya Pak. Silakan. Sudah kelihatan belum Pak? Ya, silakan. 5.1 asetit anhidrid diproduksi dari asetan dan asetik asid. Pada proses tahap pertama, asetan dikomposisi pada suhu 700 derajat Celcius dan tekanannya 1,013 bar menjadi keten pada reaksi CH3COCH aseton menjadi CH2CO keten ditambah CH4 metan. Sayangnya beberapa keten terurai membentuk etilen dan karbon monoksida yang tidak diinginkan melalui reaksi CH2CO keten menjadi setengah C2H4 etilen ditambah CO atau karbon monoksida. Hasil dari studi laboratorium dari reaksi ini menunjukkan bahwa selektivitas keten atau S, kilomol keten yang terbentuk per kilomol asetan yang terkonversi bervariasi dengan konversi X, kilomol asetan yang direaksikan per kilomol asetan yang diumpankan, mengikuti hubungan S sama dengan 1 dikurang 1,3X. Tahap kedua dari proses membutuhkan keten yang akan bereaksi dengan glasial asetit asid pada suhu 80 derajat Celcius dan tekanan 1,013 bar, menghasilkan asetit anhidrid melalui reaksi CH2CO ditambah CH3COOH menghasilkan CH3COO-COCH3. Dari bahan kimia dan massa molar diberikan pada tabel 5.2. Ini data massa molar dengan nilai harganya. Selanjutnya dengan asumsi pabrik akan menghasilkan 15 ton per year asetit anhidrid. Yang pertama itu A, hitunglah ekonomi potensial atau EP dengan asumsi reaksi samping dapat ditekan dan hasil yang diperoleh 100%. Yang B, tentukan kisaran konversi aseton atau X, di mana pabrik akan menguntungkan jika reaksi samping tidak dapat ditekan. Yang C, data yang dipublikasikan menunjukkan bahwa biaya modal untuk proyek setidaknya 35 juta. Jika biaya tahunan diasumsikan 15% dari biaya modal, revisi kisaran konversi agar pabrik menguntungkan. Untuk penyelesaian yang A, itu reaksi samping diabaikan maka diperoleh hasilnya 100% yield. Basisnya yaitu 15.000 ton per year asetit anhidrid. Maka kilomol asetit anhidrid yang dihasilkan per tahun yaitu massa per berat molekul asetit anhidrid. 15.000 dibagi 102 dikali dengan 1.000 kg per 1 ton menghasilkan 14.700
menghasilkan 147,58,8235 kilomol per liter. Reaksi samping diabaikan, maka kita dapat menggabungkan reaksi 1 dengan reaksi 3. Reaksi satunya CH3COCH menghasilkan CH2CO ditambah CH4. Lalu reaksi 3-nya CH2CO ditambah CH3COOH menghasilkan CH3COOCOCH3, yaitu asetit anhidrit. Untuk ketennya bisa dicoret, maka hasil dari reaksi akhirnya yaitu CH3COCH ditambah CH3COOH menghasilkan CH3COOCOCH3 ditambah CH4 metan. Lalu untuk mencari nilai EP-nya, nilai produk dikurang nilai bahan baku. Nilai produknya itu ada asetit anhidrit dengan metan. Namun karena metan itu nilainya 0, maka tidak perlu dimasukin ke dalam rumusnya. Maka untuk nilai produk itu BM dikali dengan harga untuk asetit anhidrit dikurang dengan BM dikali harga untuk aseton ditambah dengan BM dikali harga untuk asetit asid. Maka didapatkan nilai ekonomi potensialnya yaitu $24,6 per kilomol. Lalu untuk mencari nilai per tahunnya yaitu $24,6 per kilomol dikali dengan basis asetit anhidrit yang per tahun 147,058,8235 kilomol per year. Maka didapatkan untuk ekonomi potensialnya yaitu $3,6176 miliar per tahun. Begitu, Pak. Yang lain ada tanggapan? Silakan. Intinya ekonomi potensial itu kan, ya, saya review dari atas sudah betul bahwa reaksi 2-nya diabaikan karena reaksi samping diabaikan. Jika ada reaksi 1 dan 3 adalah seperti itu. Overallnya ekonomi potensialnya adalah harga jual asetik anhidrit tambah harga jual metan kurangnya harga jual aseton sama harga beli aseton sama harga beli asetik asid gitu. Nah, kemudian ya mungkin bisa jadi betul ya, tapi penulisannya mesti kurang sesuai juga. Misalkan nilai produk itu. Nilai produk itu kan berarti satuannya apa? Nilai produk itu. Mau dalam bentuk dolar per kilomol maksudnya? Dolar per kilomol, Pak. Oke, nggak apa-apa, dolar per kilomol. Sehingga harga jual asetik anhidrit total berapa? Yang EP yang dolar per kilomol itu dikalikan dengan basisnya yang kilomol per tahunnya, Pak. Bukan, coba mulai dari baris pertama EP sama dengan nilai produk minus nilai bahan baku itu kan oke. Ini kan baris bawahnya. Nah coba BM dikali harga asetik anhidrit itu kenapa rumusnya kayak gitu? Padahal kan nilai produk itu. Iya, kan produknya itu asetit anhidrit, Pak. Dari yang kemarin contoh kemarin itu BM dikali nilai value-nya, Pak. Oke. Mungkin menurut saya lebih spesifik kita jangan pakai BM gitu, tapi pakai molar. Langsung molar aja. Artinya seperti ini betul, tapi jangan terpaku di rumus ya. Kita ke definisi nilai produknya berapa sih ya asetik anhidrit itu kan harga jualnya $0,9 per kilo. Berarti nilai produknya berapa? Ya berapa jumlah kilogramnya asetik anhidrit, kan simpelnya gitu ya, supaya kita nggak terpaku di rumus gitu. Kita punya ini harga jualnya $0,9 per kilo, berarti harga jualnya asetik anhidrit berapa? Ya tinggal dikali aja kilogramnya gitu kan, nanti akan ketemu berapa dolarnya. Itu kalau memang ingin mendapatkan satuan dolar loh ya. Itu. Tapi ini kan per kilomol gitu kan, jadinya yang lebih tepat adalah bukan BM dikali harga asetik anhidrit secara definisi loh ya, walaupun angkanya akan tetap sama. Yang lebih tepat adalah
Asetik nitrit ini kan oh, kalau di contoh soal gimana pakai itu? Nggak, maksudnya kayak kurang nyaman aja sih BM dikali itu, soalnya BM itu kan bukan sesuatu gitu loh, secara fisiknya apa itu kan nggak tahu. Saya takutnya kalian terpaku di rumus itu. Dolar per kilogram. Nah, kalau ini menjadi dolar per kilomol berarti dikali dengan ini dengan BM-nya, oke, per 1 kilomol. Ya, itu sih menurut saya nggak apa-apa seperti itu, tapi kamu harus aware ya, rumusnya BM dikali harga itu kayak bukan real gitu, maksudnya kita walaupun salah angkanya juga gitu sih ya. Ya, kalau pilih lebih amannya ya BM itu satuannya apa, harga asetik anhidrit satuannya apa, sehingga ketemu dolar per kilomol. Oke, dolar per kilomolnya segitu ya. Per kilomol apa? Hati-hati juga. Kalau ada pertanyaan. 24,6 dolar per kilomol. Per kilomol apa? Per kilomol aseton? Per kilomol asetit anhidrit. Nah, per kilomol asetik anhidrit gitu ya. Jadi kebetulan itu kan satu semua kan koefisiennya, asetik anhidrit 1, asetik asid 1, aseton juga 1, metannya juga 1. Nah, karena bisa jadi kalau konstantannya nggak 1 itu bisa nah itu kan contohnya di contoh yang di pet 4 yang dikali vinil chloride dikurangi BM dikali top 5.2. Etilen, kemudian klorinnya, nah itu pakai setengah dikali BM, setengah dikali BM klorin dikali harga klorin, dikali faktor stoikiometrinya ya Pak. Jadi tidak saklek BM dikali harga, BM dikali harga enggak, tapi hati-hati. Ini kebetulan kan satu semua, jadi hasilnya itu ada satu kilomol asetik anhidrit dikali BM dikali harganya dikurangi 1 kilomol dikali BM-nya aseton gitu kan, kali harganya. Kemudian ditambah 1, jadi depannya ada satunya di sini, hati-hati. Ingin menekankan itu aja. Karena ini kebetulan satu semua stoikiometrisnya. Kalau di contoh 5.2 itu yang klorin ya, yang klorin kan setengah Cl2. Nah itu setengah dikali BM dikali harga karena mengikuti bersama stoikiometri. Nah, ini sudah betul sih, tapi coba lebih hati-hati lagi. Saran saya sih kalau perlu nggak usah pakai per mol asetik anhidrit, ya langsung aja sih dibuat massa gitu. Ya Pak. Berarti walaupun dia koefisien stoikiometrinya 1 tetap ditulis saja ya Pak, biar nggak bingung gitu. Menurut saya ditulis saja nggak apa-apa.
Iya. supaya nanti kalau soalnya nggak satu, kalian nggak saklek pada rumus ini gitu. Baik, Pak. Atau langsung EP-nya dinyatakan dalam apa ini, dalam satuan dolar per tahun juga nggak apa-apa, nggak harus dalam dolar per kilomol kok. Itu hanya satuan aja, nggak ada masalah. Ya, konsepnya kalau kita sudah punya dolar per kilogram, ya sudah dikalikan kilogramnya. Terus gimana cara mencari kilogramnya, itu kan hubungan antara mol sama B, kan? Nah, molnya ini erat kaitannya dengan koefisien stoikiometrinya. Hati-hati. Oke, udah betul sih. Ada tanggapan? Silakan. Dari yang lain. Oke, kalau nggak ada bisa di stop, Mbak. Terima kasih. Baik, Pak. Izin stop share. Terima kasih, Pak. Nah, berikutnya yang bagian B, suruh menentukan batas konversi aseton. Sehingga pabrik tersebut masih menguntungkan. Tentunya reaksi sampingnya tidak bisa ditekan atau tidak bisa diabaikan. Ada yang ingin coba? Silakan. Siapa? Saya, Pak. Ada, silakan. Tapi yang B aja. Silakan, nggak apa. Ya, izin share ya, Pak. Ya, silakan nanti jelaskan yang bagian itu. Jadi untuk yang soal B, dengan soal yang sama, ditanyakan konversi aseton jika reaksi samping tidak diabaikan. Dengan rumus EP sama dengan produk dikurangi dengan reaktannya, yaitu asetik anhidrit dikurangi aseton plus asetik asid, yaitu dengan EP-nya 0 sama dengan 91,8 S. S-nya ini molnya, kemudian dikurangi 34,8 plus 32,4 kali S molnya dari asetik asid. Didapatkan persamaan 59,4 S dikurangi 34,8. Oleh karena itu didapatkan S-nya 0,5858 sekian. Dari situ dengan rumus yang ada di soal dapat dicari dengan rumus yang di soal S sama dengan 1 minus 1,3X, S-nya 0,585859 sama dengan 1 minus 1,3X, dapatkan X-nya 0,31857 atau 31,86%. Coba boleh dilihat untuk yang EP itu ya. Kalau yang bagian B aja Mbak yang dimunculkan, yang B. Scroll ke atas. Yang atas sudah dipakai lagi kan? Kenapa, Pak? Yang kita fokus ke B aja. Iya. Konversi aseton jika reaksi samping tidak diabaikan. Nah, EP sama dengan asetik anhidrit minus aseton minus asetik asid. Itu dari yang lain sudah tahu ya, itu dari mana? Ya dari 3 reaksi itu ditambah di total gitu nanti dapat net reaksinya. Koefisiennya gimana Mbak? Satu-satu tuh. Gimana Pak maksudnya? Jadi ya, jadi kan apa namanya?
dari reaksi yang utama itu Pak. Kan aseton plus acetic acid jadi acetic anhydride. Itu yang asetonnya itu kan sudah asetonnya itu kan diketahui di B ini. Bentar Pak. Reaksi overallnya dulu seperti apa? Reaksi overall. Reaksi overallnya seperti ini Pak. Kalau di total jadi apa ini? Aseton plus acetic acid plus meta menjadi etilen plus CO2 CO plus metan plus acetic anhydride itu ditulis dulu sih menurut saya reaksi overallnya sebelum masuk ke EP gitu. Ditulis saja aseton, jangan ini Mbak, Apa Pak? Jangan rumus kimia, ditulis aseton plus apa itu? Ketannya berarti masih ada satu ya Pak? Keten. Enggak, ketennya habis. Ya, etilen plus CO terus acetic anhydride. Itu ditulis dulu. Nah, bermula dari sini baru D. Sehingga ekonomi potensialnya atau itu aja Pak yang rumus barusan ditulis itu di copy ditaruh di bagian B supaya langsung ditaruh di. Mohon maaf Pak, kurang jelas gimana Pak? Ya, tulisannya itu yang aseton plus acetic acid menjadi metan dan seterusnya itu ditaruh di bagian B. Soalnya kalau rumus langsungan itu kadang benar-benar sangat menjebak. Kita hindari rumus yang langsung itu. Bisa harus itu aja nggak apa-apa. Udah sekarang kita fokus ke B ya. Aseton plus acetic acid menjadi dan seterusnya.
Sehingga EP-nya adalah, udah biarin gitu aja Mbak. Nah, sehingga EP-nya apa? EP-nya ya asetik anhidrit plus metan plus etilen plus CO dikurangi aseton kurangi asetik asid ya. Tapi oke lah kalau kamu langsung menghilangkan karena nggak ada harganya gitu kan di situ, maksudnya karena nggak ada nilainya gitu kan, sehingga nggak dituliskan gitu. Tapi menurut saya tetap dituliskan aja dulu supaya nggak salah nanti kalau soalnya beda. Oke, sekarang yang nggak ada harganya itu siapa? Metan, etilen, karbon monoksida. Oke, coba ketiganya itu juga di blok merah aja di situ, di blok merah aja. Tulisannya, fontnya buat merah. Bukan di situ, bukan di situ. Di EP kita kan bukan EP itu. Blok merah yang nggak ada nilainya. Oke, sehingga menjadi tinggal 3 itu ya. Nah, sekarang berapakah harga jualnya asetik anhidrit kan gitu kan. Nah, di situ tertulis 91,8 S gitu kan. Nah, padahal kan di bagian atas belum ada tuh 91,8 S itu apa dan bagaimana. Nah, itu bisa dijelaskan gimana Mbak Ada? Ini itu Pak, saya kemarin itu ini kayaknya juga sudah betul sih, cuman bypass gini, jadi cara langsung dan oke, kalau sudah aware sih nggak apa-apa kalau sudah tahu gitu. Asetik anhidritnya nilainya 91,8 S. Nah, itu dari mana? Yang lain ada tanggapan, silakan ya, kita diskusi. Sembari bisa dijelaskan sama dicari, saya mau buka. Oke, ini soalnya online ini, kalau kapan langsung tulis cepat ya Pak? Gimana Pak? Maaf. Ya coba dijelaskan itu bagaimana 91,8 S itu apa? Jadi kan ini yang ditanyakan kan konversi aseton. Jadi asetonnya menurut saya dijadikan itu Pak sebagai limit tindakannya gitu, saya anggap 1. Kemudian kan asetik asidnya belum diketahui dan juga asetik anhidritnya juga belum diketahui. Dan kebetulan karena kilomolnya 1 jadinya saya anggapnya S atau A atau X gitu Pak. Terus yang 91,8 itu apa? 91,8 itu ini Pak. BM-nya asetik anhidrit dikali value-nya.
Ya, oke sih, nggak apa-apa sih. Cuman kayak yang langsung seperti ini coba dihindari ya, Mbak ya. Nanti siapapun, oke lah kita pelan-pelan aja. Kalau mau BM dikali mol ya ditulis aja BM dikali mol. Gitu. Soalnya kalau seperti ini, jadi sebenarnya kenapa muncul seperti itu tuh nggak perlu dijelaskan dengan 3 reaksi itu, Mbak. Bisa ditulis nggak ya? Bisa cari. Atau coba lagi Mbak, yang 91,8 itu coba ditulis. Oh iya Pak. Gini. Intinya kan EP itu kan harga jual asetik anhidrit dikurangi harga jual, ini coba di bawah. Harga jual sama dengan apa? Kalau kalian ingin langsung BM dikali apa coba ditulis di atasnya, nggak apa-apa. Harga jual sama dengan apa itu yang kamu, supaya bisa langsung masuk tambah itu. Ditulis ini aja, ditulis BM dikali apa cocok nggak? Gini ya Pak. Dikali value langsung satuannya aja. Saya juga nggak ngerti langsung. Kalau langsung BM dalam kurung ditulis BM dalam kurung satuannya apa? BM apa itu? Kilogram per kilomol. Per kilomol kurung tutup dikali value apa di situ, kilogram dolar per kilogram. Terus dikali apa? Paket Bu. Apa di situ maksudnya? Satuannya kilomol ya kan? Nah dari sini kan jelas ya, kalau kita sudah menulis satuan ini adalah harga jual adalah BM dikali harga satuan dikali mol, sehingga satuannya apa itu? Tinggal sisa apa Mbak satuannya? Dolar Pak. Dolar, itu ditulis. Dolar. Nah sehingga kalau mau langsung seperti ini nggak apa-apa. Sehingga intinya kita mencari harga jual asetik anhidrit dalam satuan dolar. Kemudian harga bahan baku aseton dan asetik asid dalam satuan dolar. Yang pertama asetik anhidrit. Tadi di basis berapa? Basisnya apa, Mbak? Mbak Abra? Pakai basis apa? Di aseton, Pak. Nah, itu ditulis basis aseton apa? 1 kilomol berarti. Dengan 1 kilomol. Oke. Sekarang kita menggunakan karena di situ ada S-nya ya. Kita menggunakan definisi dari S. Coba definisi S itu apa? Definisi S di sini itu kilomolnya yang nggak diketahui, Pak. Apa yang nggak diketahui? Bukan, kita balik ke basicnya ya, selectivity juga halaman 81. Yang lain juga ya. Halaman 81, selectivity itu adalah produk yang diinginkan, jumlah produk yang diinginkan dibagi dengan reaktan yang terkonsumsi di dalam reaktor dikali faktor stoichiometri. Nah, faktor stoichiometrinya berapa? Ini kalau
faktor stoichiometri adalah stoichiometric mol dari reaktan yang diperlukan untuk 1 mol produk. Produknya siapa nih? Asetik anhidrit, oke. Mol reaktannya berapa kalau produknya 1? Yaitu 1 juga ya. Asetik anhidrit itu produk, itu koefisiennya 1, aseton juga 1, sehingga faktor stoichiometrinya 1, Fs-nya sama dengan 1. Sekarang balik lagi ke selectivity. Produk yang diinginkan dalam hal ini berarti asetik anhidrit, oke. Dibagi dengan reaktan yang terkonsumsi dalam reaktor. Reaktan dalam hal ini siapa? Aseton dan asetik asid. Bukan, no, salah satu. Jadi diambil limitingnya, tadi katanya limitingnya ada. Aseton. Oke, coba Mbak, di baris halaman di baris 60 itu aseton, di situ ditulis saja aseton 1, ditulis 1. Asetik asidnya jadi yang pertama kali diisi asetonnya basis 1, kemudian asetik anhidrit, Mbak. Asetonnya habis kan ya? Nah, jadi coba dengan definisi selectivity adalah produk yang diinginkan dibagi dengan reaktan yang terkonsumsi. Reaktan yang terkonsumsi berapa? Reaktan yang terkonsumsi adalah itu kita menaruh es di asetik anhidrit itu tidak sembarang ya, kita harus paham. Kenapa kita taruh es di situ? Coba nanti akan pikir gitu. Kenapa ya kita bukan hanya sekedar sesuatu yang tidak diketahui kita taruh es, bukan seperti itu jawabannya. Kita karena es di situ kan juga artinya selectivity kan. Nah, balik ke definisi selectivity. Selectivity adalah produk yang diinginkan dibagi dengan reaktan yang terkonsumsi. Reaktan dalam hal ini kan aseton kan? Ya. Aseton terkonsumsi berapa? 1. Sehingga selectivity sama dengan produk yang diinginkan dibagi 1. Oke, yang lain bisa nyimak ya, halaman 81. Diinginkan lebih tepatnya bukan 1, tapi ditulis saja reaktan yang terkonversi, reaktan yang terkonsumsi atau reaksi sama aja ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, produk yang diinginkan reaktan yang terkonsumsi. Reaktannya siapa dalam ini yang jadi limiting adalah aseton, karena asetonnya kan ya habis juga. Nah, berapa aseton yang bereaksi? 1, tadi di basis 1. Sehingga produk yang diinginkan apa rumusnya? Ya 1 dikali dengan S, gitu kan, produk yang diinginkan. Selectivity itu S kan. Produk yang diinginkan sama dengan 1 dikali S, jangan langsung S ya, 1 dikali S gitu. 1 dikali S.
dengan pengertian seperti ini kita bisa menulis bahwa asetik anhidritnya sebesar S. S itu ya sebesar selectivity-nya. Kenapa kok S kok tidak 3S? Karena basis aseton kita adalah 1 kilomol. Kalau basis aseton kita itu 10 kilomol, ya nanti jadinya 10S gitu. Reaktan yang terkonversi. Yang terkonversi, reaksi sama aja. Nah, jadi step asetik anhidrit ditulis S sudah tahu karena 1 dikali S. Kemudian mencari yang lainnya. Untuk yang apa itu? Yang lainnya tuh metan, etan, berapa berarti kalau sudah punya produk asetik anhidritnya sebesar S? Jadinya berapa? Metan. Dulu. Kenapa kok 0? Ini kan reaksi stoichiometri kan? Kalau produk asetik anhidritnya itu S, berarti metan, etilen, karbon monoksida berapa? Ini kan kita ngomong mol sebenarnya. Mol yang bereaksi itu bagi reaktan. Kemudian mol yang terbentuk itu bagi produk. Produk asetik anhidrit adalah sebesar S kilomol. Nah, kalau metannya berapa? Yang terbentuk, metan yang terbentuk adalah sebesar S kilomol. S kilomol, oke. Terus yang etilennya juga S. Nah, semuanya S. Karena itu kan satu semua kan koefisiennya. Untuk asetik asidnya berapa? Berapa Mbak asetik asid? Coba kita cek. Asetik asid berapa Mbak? 1 atau S? Ini kita S kenapa? Ini salah satu kelemahan kalau kita pakai langsung hanya meninjau overall reaction ya. Jadi yang lebih mudah itu ya 3 reaksi itu ditinjau. Betul jawabannya S gitu, tapi kenapa kok tidak 1 gitu kan? Ternyata itu terkait dengan reaksi yang ketiga. Coba keberadaan asetik asid itu di reaksi ketiga, coba di scroll ke atas. Asetik asid 3 di reaksi ketiga. Kalau asetik anhidritnya itu S, berarti asetik asidnya juga sedangkan gitu kan secara stoichiometrisnya. Tapi tidak bagi aseton karena posisi aseton ada di reaksi 1 dan tidak langsung berkorelasi dengan jumlah asetik anhidrit gitu kan. Jadi betul untuk overallnya ya asetik asidnya itu adalah S kilomol, itu satunya belum. Itu. Betul Mbak, lanjut. Nah, basisnya 1 kilomol, oke. Barulah kalau seperti ini baru kita dengan mudah menghitung EP-nya. EP sama dengan, nah sekarang harga asetik anhidrit 91,8 itu perkalian coba di double klik yang 91,8 itu. Double klik aja. Klik. Nah, enggak usah. Ya. BM dikali harga per kilogramnya dikali dengan S kilomol, sehingga sudah yakin kalau di situ adalah satuannya dalam bentuk dolar. Oke ya, jadi ada 3 suku itu dengan harga jual itu BM dikali value dikali kilomolnya. Kilomolnya adalah S. Oke. Nah, yang berikutnya 3,8 kita cek Pak. Itu adalah aseton. Aseton adalah BM dikali value dikali kilomolnya adalah 1. Satunya mau diketik di atas sana juga nggak apa-apa Mbak.
di-link aja ke satu aseton itu bisa. Nah sekarang yang acetic acid PM dikali value dikali S kilomol ya, acetic acid tadi S, acetic acid ya S. Oke, terus dioperasikan sehingga diperoleh S-nya sama dengan sekian. Nah, betul sih, cuman begini, ini kan tujuannya mengetahui konversi sehingga mengetahui batas konversi sehingga pabriknya bisa beroperasi kan? Pabriknya bisa beroperasi. Recording in progress. EP-nya itu bukan 0. Kalau EP sama dengan 0 itu dia impas ya, tidak untung tidak rugi. Sehingga yang benar apa enggak? EP lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 supaya pabrik itu menguntungkan. Lebih dari, Pak. Lebih dari 0. Berarti tanda sama dengan yang ada di situ. Itu diganti. Ini, Pak. Nggak kebalik. Jadi yang di sisi kiri 0, yang di sisi kanan itu adalah harus lebih besar dari 0 supaya menguntungkan. Sehingga nilai S-nya pun gimana, hati-hati itu. S-nya kurang dari atau lebih dari. Soalnya kan operasi itu kalau yang pertidaksamaan gini kan kadang berbalik tanda kan. Jadi 0 kurang dari 59,4 S kurangi 34,8. 34,8-nya geser ke kanan, tandanya tetap. Kemudian dibagi positif ya, dibagi 59,4. Coba sih yang 0,58 itu di double klik. Nah, berarti positif 34,8 dibagi dengan berapa tadi S. Pembaginya kan positif ya. Kalau pembagi positif itu pertidaksamanya tidak berubah. Dan kita matematika itu kadang kita lupa juga. Nah, jadi tandanya masih tetap seperti itu sehingga selektivitasnya harus di bawah 0,58 gitu. Oke, seperti itu. Terus baru lanjut ke untuk menghitung konversi. Coba dinaikkan ke bawah. Nah, itu juga sama ya. Kalau itu diganti dengan kurang S-nya itu S-nya kurang dari nggak kebalik itu Mbak, coba sih nggak kebalik itu bener tandanya kurang dari itu kan 1,3-nya nggak pindah ruas dulu ya Pak? Yang baris 71 dulu coba baris 71 itu sama dengan aja dulu S kan sama dengan rumusnya itu. Oke. Nah sekarang S itu kurang dari 0,58. Nah 0,58 kan Mbak taruh di kiri tuh ya. Sehingga yang sisi kanan itu kan menjadi S toh. Sisi kanan kan S. Iya. Sehingga S kurang dari 0,58. Sehingga 0,58 lebih besar daripada S. Jadi di baris 72 itu sudah betul menurut saya. Terus dilanjutkan. Untuk mendapatkan X gimana jadinya? Ini dipindah di X 0,58 dikurangi 1 gitu ya 1 jadinya minus 4 sekian. Double klik aja nggak apa-apa, double klik. Nah
0,58 dikurangi 1. Oh, mau digeser seperti itu. 1 dikurangi 0,58, oke, dibagi, sehingga ini minus 1,3 X berada di posisi kanan ya, daripada posisi kiri ya. Coba Mbak dicek sudah sesuai atau belum itu tandanya? Jadi kurang dari Pak, karena akan berpindah. Satu. Coba yang lain gimana? Ada komentar nggak? Permisi Pak. Ahmad. Untuk yang di sel C69 itu apa enggak lebih dari Pak S-nya? C69. Ya, 34,8 dibagi terus 34,8 dibagi 59,4 itu. Oh iya, S-nya ada di kanan itu. Iya. S-nya ada di kanan, sekarang S-nya di kiri. Jadi minus 34,8 ke kanan kan jadi positif. 34,8 dibagi 59,4. Itulah nilai S, tetapi S-nya berada di kanan. Nah, sekarang S-nya diganti ke kiri, berarti S lebih besar dari 58. Oke? Betul. 71 tetap, 72 berarti S-nya lebih besar dari ini, oke. Baris 72, oke. Baris 73. Mbak, bukan berarti melulu semuanya diganti langsung diganti, enggak, kita cek Mbak, jangan langsung diganti, karena di atas ini juga jangan gitu. Coba dicek 72 sih oke ya, 72 oke. 73 kan 0,58 dikurangi 1 itu kan minus sekian. Minus sekian dibagi dengan minus 1,3. Jadinya positif 0,31. Tetapi karena dibagi dengan minus ya, dibagi dengan minus, makanya tandanya itu pindah. Ini soalnya X-nya di kanan terus dia digeser di kiri gitu Mbak. Coba X-nya biarin di kanan aja Mbak, biar X-nya tetap di kanan aja. Jadi di baris 68, 69 itu kan juga ketika S-nya kita geser ke kanan, ke kiri malah salah. X-nya biarin aja di kanan. Ini dikurangi ini, oke. Sehingga X-nya, nah, di situ biarin X, biarin terus rumusnya apa? Itu iki dibagi minus, nah, ada minusnya. Minusnya tadi udah Iya Pak. Minus itu. Nah, ketika pertidaksamaan itu dibagi dengan minus, itu tandanya berubah. Nah, dulu di matematika gitu. Itu kan pembaginya minus 1,3 kan? Sehingga tandanya berubah. Tandanya lebih, sehingga konversinya kurang dari ya berapa itu 31,8%. Justru konversinya tidak boleh tinggi-tinggi gitu ya. Kalau selama ini mungkin konversi semakin tinggi semakin menguntungkan, ternyata enggak untuk kasus aseton plus asetik anhidrit.
kalau asetik asid ini untuk menghasilkan asetik anhidrit, justru konversinya tidak boleh lebih besar dari 31,8. Nah, ini sudah betul ya, mau pakai cara seperti ini juga nggak apa-apa, pakai cara yang lain juga nggak apa-apa, tapi yang penting kalian paham gitu. Makanya tadi terus kalau untuk yang reaksi overall itu sebaiknya bisa didahului dengan reaksi-reaksi yang awal Mbak ya, reaksi 1, 2, 3 ditulis dulu semua, baru di overall gitu. Nanti untuk mempermudah mendapatkan mol yang bereaksi maupun mol yang terbentuk itu, untuk mendapatkan 1 S itu lebih mudah. Karena kalau di sini kalau hanya melibatkan reaksi overall saja, nanti asetik asidnya akan sama dengan 1 gitu, bukan S gitu kan. Gitu ya. Nah, sehingga betul ini jawabannya sudah X-nya harus di bawah 31,8%. Justru tidak boleh lebih, tidak boleh besar-besar gitu konversinya. Udah betul Mbak. Mau lanjut ke C? Silakan. C juga kurang lebih sama kok. Bapak dilanjutkan aja Mbak, kita diskusikan. Belum selesai, Pak. Tidak apa-apa, saya tunjukkan aja sekalian. Bisa di scroll ke bawah. Nah, konsepnya sekarang, nah kita tulis rumusnya. Ini kan ceritanya itu ada biaya tahunannya gitu. Kalau yang di atas tadi kan EP itu ya harga jual produk dikurangi dengan harga beli bahan baku, sebatas itu saja. Tapi kalau yang C, harga jual produk dikurangi dengan harga beli bahan baku, kemudian dikurangi lagi dengan biaya tahunan, dikurangi lagi dengan biaya tahunan. Biaya tahunannya adalah itu diganti 5%, Pak. Kalau 15% nggak untung pabriknya, sudah kita coba. Ganti 5%, sehingga berapa itu? Fixed cost-nya berapa? $1 ya. 1,75 juta. Oke, kapasitinya sekian kilogram. Kapasiti mana? Capital cost. Fixed cost-nya. Kapasiti apa itu? Oh, ini ton per tahun ya, mau dibagi kilogram jangan lupa per tahun ditulis, karena satuan itu akan bikin rancu nanti kalau nggak ditulis per tahun. Oke. Nah, biasanya kan kita kalau di stoichiometry itu kan kita buat mol ya. Jadi di insert yang baris 79 itu kapasitinya dalam bentuk mol berapa? Atau mau ditaruh di garis kanannya juga nggak apa-apa. Dengan itu diapakan? Dibagi BM-nya asetik anhidrit berapa? 102 itu. Jadi satuannya adalah kilomol per tahun. Oke, sekarang scroll bawah lagi. EP. Nah, itu tanpa fixed cost-nya langsung dihapus saja. EP sama dengan tanpa fixed cost-nya dihapus. Karena kalau tanpa fixed cost kan seperti di soal B kan ya. EP sama dengan asetik anhidrit dikurangi aseton plus asetik asid plus fixed cost gitu. Nah, fixed cost-nya diganti satuannya jangan lupa dolar per tahun. Dolar per tahun, capital cost-nya juga gitu. Sorry. Yang capital cost nggak perlu ya, Mbak. Data itu capital cost itu kayak semacam capex gitu loh. Biaya sih berapa sih untuk membangun pabrik gitu kan? Bangun pabrik kan banyak setahun aja. Tapi total, oke segitu. Tapi untuk fixed cost-nya itu rate-nya adalah tahunannya adalah 5%. Kita ganti 5% ya, bukan 4%. Oke, sehingga EP-nya bisa diganti, Mbak. Rumusnya apa? Asetik anhidrit sama dengan ini dibebani dengan fixed cost juga kan ya. Ya, jadi di fixed
cost itu sebagai beban, sebagai pengurang keuntungan, gitu. Sehingga ditaruh di mana? Kurang Pak. Nah, iya teman nggak harus digituin juga sih, nggak apa-apa. Gimana Pak? Ya seperti itu nggak apa-apa juga. Maksudnya kurungnya nggak perlu lagi, malah bingung. Intinya kan harga jual berapa, harga bahan baku berapa, fikasnya berapa, udah gitu. Jadi kita nggak terlalu terpaku sama rumus. Oke, kita aja udah betul lah. Nah, asetik anhidritnya tadi kan sudah sama dengan di atas ya, 91,8 S. Yang asetonnya 34,8. Yang asetik asidnya sekarang fix cost-nya. Fix cost-nya dimasukin. Oke, hati-hati. Di sini satuannya apa? Dolar per tahun. Itu yang perlu. Dolar per tahun. Kalau 91,8 S itu satuannya apa? Dolar saja kan ya? Iya. Terus bagaimana caranya supaya menjadi dolar per tahun kan gitu? Nanti kita modif rumusnya. Menjadi dolar per tahun gimana? Coba di copy Pak, yang atas tadi harga jual sama dengan BM dikali bla 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 tadi di atas, di copy lagi taruh di bawah supaya lebih mudah. Nah, di sampingnya aja, samping situ. Nah, ini gimana caranya harga jual ini menjadi dolar per tahun satuannya? Yaitu dikali per tahun. Nah, per tahun itu melekat ke siapa? Ini kan kita punya 3 tuh, punya BM, punya value, punya mol. Nah, per tahun itu melekat ke siapa? Value Pak. Kan bukan value kan sudah dolar per kilogram kan, masuk per tahun. Harga per kilogram kan, bukan per satuan waktu. Ke molnya. Nah, ke molnya. Jadi N itu satuannya tidak sekedar kilomol, tetapi kilomol per year gitu kan. Nah, sekarang gimana cara memperoleh kilomol per year gitu kan? Kalau yang sebelumnya tadi kan cuma kilomol aja gitu. Nah, sekarang gimana cara memperoleh kilomol per year itu? Mungkin dikalikan dengan kapasitinya itu Pak. Jadi dengan kapasitinya kilomol per year. Nah, yang dikali atau kita balik, kalau untuk yang kasus C kita hitung mundur aja Mbak, gimana? Coba di copy lagi yang bagian atas tadi, rumusnya yang overall itu yang ada SS-nya itu, aseton sampai itu di copy, ditaruh di bawah, kita ngitungnya mundur aja juga, taruh di samping aja, ya, situ. Nah, kita langsung, ini kan kita sudah pasti per tahunnya ya, berarti asetik anhidrit itu bukan lagi S gitu, bukan lagi S. Jadi apa? Kita coba dihapus dulu semua, 1 sampai S itu hapus dulu. Kita hitungnya mundur aja karena sudah pasti yang kita cari itu adalah per tahun. Berarti ya basis kita adalah basis produk aja yang sudah pasti betul gitu kan. Nah, di situ sama dengan berapa kilomol per tahun.
Sama dengan oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung asetonnya pakai definisi selectivity lagi. Nah, selectivity apa tadi rumusnya? Produk yang diinginkan yaitu tadi bagi dengan, berarti kita bisa menghitung molnya aseton nih. Reaktan yang terkonsumsi gitu sekarang rumusnya ditulis Mbak. Produk yang diinginkan itu diganti ditulis saja reaktan yang terkonsumsi. Terkonsumsi sama dengan produk ini kan udah tahu sekian kan, S-nya kan belum tahu, jadi reaktannya ya produk per S gitu kan, produk per S gitu aja. Berarti di sana, berarti di bawahnya aseton situ sama dengan apa? Nah, sama dengan mungkin tulisan aja ya, nggak perlu di dulu apa itu di copy itu 147,059 per S. Nah, oke. Berapa jumlah metan dan lain-lain bisa Sama Pak ya? Hati-hati. Nggak bisa, bukan. Coba, itu kan di reaksi ketiga, coba balik ke reaksi ketiga. Coba scroll ke atas, reaksi ketiga apa? Nah, hubungannya apa itu? Jadi stoichiometris dengan produk, dengan asetik asid, sehingga dengan asetik anhidrit, gitu. Sehingga asetik asidnya ya sama dengan 147 tadi kan. Gimana? Bisa paham? Kurang Pak. Jadi asetik asidnya S. Jadi kan kita punya produk tuh 147.000 itu. Iya. Balik ke reaksi ketiga. Reaksi ketiga. Asetik anhidrit kan punya 14. Iya. Nah, itu kan 147.000 gitu kan. Untuk menghasilkan produk asetik anhidrit 140.000 perlu asetik asid berapa? Ya sama 147.000 juga kan. Ya, yang kita bicarakan ini kan produk yang bereaksi atau produk yang dihasilkan, bukan kalau di SMA dulu kan mula-mula kemudian sisa, bukan itu, tapi yang bereaksi. Oke. Sehingga metan yang terbentuk berapa? Coba kalau kurang jelas bisa dilihat coba yang asetik asid 147.000 ini sudah paham? Iya paham Pak. Terus yang coba metan, etilen, ini kalau kita langsung overall kadang ya perlu hati-hati ya. Coba sih metannya kalau nggak tahu Mbak, metan itu dari reaksi berapa? Reaksi 1. Atau reaksinya itu di copy taruh di bawah aja supaya lebih enak. Nanti waktu tugas atau kuis ngitungnya jangan langsung overall ya, tapi step by step. Nah, taruh situ. Gambarnya aja yang dikecilin Mbak. Metanya berapa jadi? Kayak itu kan di atas tadi saya juga keliru karena bayangan kita langsung ke overall. Ternyata metanya itu sama dengan aseton, ya coba situ tulis saja. Yang metan itu yang atas tadi keliru. Ini Mbak, kan kita ingin mengetahui reaksi overall ini kan masing-masing molnya berapa gitu kan. Aseton sudah, asetik asid sudah. Sekarang metanya berapa gitu kan pertanyaannya. Metanya kan masih kosong tuh.
Mbak Ada. Ya, gimana? Metan itu Mbak, kita balik ke reaksi overall itu. Coba diklik kolom kanan, klik di situ. Metanya kan kita nggak ngerti piro kan. Nah, untuk mengetahui kita balik ke reaksi aslinya gitu kan. Reaksi aslinya aseton diubah menjadi keten plus metan. Kalau asetonnya itu 147.000 per S, sehingga metannya juga sama 147.000 per S kan gitu. Kalau ini pakai sama dengan aja bisa. Oke, etilen diperoleh dari mana? Reaksi 2. Dari situ itu keten ya. Sama intinya separuh ya di atas tadi juga keliru juga saya. Tapi untungnya tidak punya harga dia, tidak punya keliru. Oke, kita fokus ke yang C dulu aja, nanti yang B kita koreksi. Kita keliru karena langsung melompat ke reaksi overall, tidak mempertimbangkan reaksi 1, 2, 3. Oke, kolom L, Pak, kolom L. Itu kan etilen. Etilennya berapa? Kita lihat ke reaksi kedua. Etilen dihasilkan dari keten. Berapakah jumlah keten? Keten di reaksi 2 itu adalah hasil dari keten di reaksi pertama gitu kan. Iya. Sehingga ini ketennya kan terpecah ya. Etilennya sama dengan aseton. Karbon monoksidanya maaf, etilennya separuh dari aseton. Nah, depannya dikali karbon monoksidannya berapa? 73.529 S per S. Karbon monoksidannya berapa? Kalau etilen aja separuhnya gitu, Kali 2 kalinya etilen. 2 kali etilen kan sama dengan aseton, no? Ini sama dengan aseton. Gitu. Sekarang balik yang ke B. Yang B kita tadi salah. Metannya tidak melulu sama dengan asetik anhidrit ternyata kan. Nah, ini kelemahan kita kalau kita langsung ke overall. Ternyata apa? Ternyata metannya sama dengan aseton di reaksi pertama tadi. Berarti metan itu 1, bukan S. Berarti metannya 1. Etilennya setengah S ya. 1/2 S. Karbon monoksidannya S. Oke. Nah, ini untungnya nggak dipertimbangkan, nggak ada nilainya, jadi nggak ngaruh. Oke, balik lagi ke C, Mbak. Terus nah, sudah, ini tinggal memasukkan nih. Jadi kita tidak lagi pakai 91,8 S, tetapi berapa itu? 147.059. Nah, iya. DM dikali harga dikali N-nya di situ adalah 147.000 sekian. Jadi untuk yang asetik anhidrit tidak pakai S. Ya, itu langsung aja dikali itu 147. S-nya nggak perlu ya, S-nya nggak perlu. Nah, kemudian untuk aseton
Ya, silakan dikoreksi, Mbak. Kalau yang asetannya ini Pak, berarti pakai per S ini. Jadi nggak boleh kayak rumus, di copy aja habis. Ya, dari situ kan bisa dicari berapa nilai S-nya kan. Untuk fix cost-nya ini berarti sudah benar 1.750.000. Sudah dolar per tahun kan, Bu? Untuk EP-nya ini Kenapa? Nah, ya langsung diganti. Tandanya apa? Kurang lebih kurang besar. berarti 0 ya Pak. Oke, bisa dari mana? Sehingga S-nya berapa itu? Bersama dibagi besar. Terus berarti S-nya taruh di kanan aja kan, biasanya lebih maaf di kiri aja. Nanti bingung nanti kalau S-nya kan di bawah. S-nya kan geser ke kiri, terus dia naik di atas, oke. Jadinya angkanya dulu aja, tandanya kita pikir nanti. Angkanya dulu. Pembaginya minus ya, pembaginya 0,69 tadi, sehingga tandanya berganti tadi. Sehingga selektivitas lebih tinggi dari 73%. Nah, sekarang ke X yang tadi yang di atas itu. Ini bisa di copy aja kalau mau di atas tadi. Untuk menghitung konversi di atas tadi, Mbak, yang bagian B. Cuma di copy ini, nah, tinggal pindah-pindah. Nah, sama dengan itu. S-nya lebih tinggi. Udah cocok ya, udah sesuai ya. Ya, 73. Ya, X-nya berarti kurang dari berapa? 20%. Kurang dari 20. Ya, itu jawabannya. Jadi X-nya yang bagian C, nah justru konversinya justru nggak boleh tinggi-tinggi. Maksimal di 20% aja gitu. Karena kalau dia lebih tinggi dari 25%, lebih tinggi dari 20%, justru malah rugi. Kalau ingin ngecek, coba yang
5% itu diganti dengan 15%, Mbak. Nah, ini jawabannya sudah oke ya. Sekarang kalau balik ke soal utama 15%. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, selektivitasnya minus, tapi selektivitasnya lebih tinggi dari 1. Kan nggak mungkin ya. Ya, selektivitas lebih tinggi dari 1 kan nggak mungkin. Definisi selektivitas kan produk yang diinginkan dibagi dengan reaktan yang reaksi. Berarti kan produknya lebih banyak daripada reaktan yang bereaksi kan gitu. Kan nggak mungkin gitu. Ya, artinya apa? Artinya kalau 15%, pabrik ini nggak bakal untung. Karena nggak masuk akal. Dia untungnya ketika selektivitasnya lebih tinggi dari 1,46, dan itu nggak mungkin terjadi. Produk lebih banyak terbentuk daripada reaktan yang bereaksi, itu nggak mungkin. Itu sih. Terus apalagi kalau mau dilanjutkan nilai X-nya minus, itu kan malah nggak mungkin juga, imajiner kan? X-nya itu minus. Konversi kan nggak ada minus. Nah, itu makanya dikoreksi menjadi 5% aja. Dulu gitu di kelas sebelumnya. Itu dikembalikan lagi mbak 5%. Nah, kalau 5% masih oke. Ya itu sih nomor 1. Silakan ada tanggapan nggak? Iya Pak, izin bertanya. Habib. Iya, untuk yang ini Pak, di reaksi yang B. Ini kan untuk yang reaksi 1 itu kan ada aseton, keten dan sama metan Pak. Nah itu ketennya apa enggak? Jadi 2 gitu Pak, keten 1 sama keten 2, kemudian nanti keten 1 di reaksi 3, keten 2 di reaksi 2 gitu Pak. Jadi nanti yang keten itu ada yang keten apa? Yang S sama keten yang 2 itu 1 min S, jadi sisa dari. Nah, ya, tadi saya mikir juga itu masalahnya. Ketika overall kita harus ngawang-ngawang. Betul, jadi keten yang S itu adalah keten yang reaksi 3 ya, reaksi 3 ya. Nah, reaksi 3 di situ adalah keten yang S. Kalau keten yang kedua itu adalah 1 minus S. 1 minus S. Jadi etilenya itu 1,5 kali 1 min S gitu. Sehingga untuk etilennya ini metanya 1. Artinya kita ingin mengkoreksi produk yang terbentuk gitu ya Mas ya. Untuk yang bagian B sama yang C ya, terutama untuk yang metan, etilen sama CO ini. Soalnya dia ada di tengah-tengah ini. Kalau kita nggak meninjau, nah coba kita koreksi Mbak yang baris 60 itu. Untuk metan, baris 60 metan udah oke, clear 1 ya, mengikuti aseton. Untuk etilen itu adalah setengahnya dari keten, tapi keten yang dimaksud adalah keten yang tidak diinginkan, yaitu jadinya 1 minus atau dari belakang dulu, dari asetik anhidrid kan tadi sudah S ya. Kemudian kita melompat mengisi asetik asid, sudah kita isi S. Nah, di situ ada keten yang kedua. Keten yang kedua itu berarti nilainya S juga gitu. Nilainya S karena mengikuti asetik anhidrid ya. Ya Mbak Abdel, bisa ditunjuk nggak? Reaksi yang ketiga. Mbak ada sudah. Kita maaf Kak. Enggak apa-apa. Iya. Ya, kalau saya pakai angka, tapi kalau kalian sama kok. Untuk yang X saya 31,8 ini. Untuk yang kedua ya sama ya 20 untuk konversinya. Selectivity-nya 73%. Oke. Coba boleh lagi di-share Mbak. Kita mengkoreksi
jumlah metan dan etilen sama CO. Nah, di sini kita tunjuk reaksi yang 3 itu ya. Asetik anhidrit kan sudah S, sehingga asetik asidnya juga S juga itu sudah. Sehingga ketennya itu adalah S juga, keten yang di reaksi 3, Mbak. Keten yang di reaksi 3 itu kan juga S ya. Juga S. Nah, juga S sehingga sementara keten total yang ada di reaksi 1, oke, mau seperti itu tuh nggak apa-apa. Nah, keten total di reaksi 1 itu kan keten total, keten yang tersebar di keten reaksi 2 sama reaksi 3, sehingga keten total berapa nih? Kalau asetonnya 1 berarti keten totalnya ya ditaruh asetonnya 1 berarti keten totalnya berapa? 1 juga kan, metannya 1. Oke, untuk metan udah clear, tetap 1. Nah, ternyata keten ini yang jumlahnya 1 itu terpecah menjadi reaksi 2 sama reaksi 3. Nah, sehingga keten di reaksi 2 berapa? Itu dikecilkan aja gambar. Oke, nggak apa-apa gitu. Yes. Oke, nggak apa-apa, lanjut ke reaksi 2 aja. Sehingga keten di reaksi 2 itu jumlahnya berapa? Ya 1 minus S. Gitu. Karena yang S-nya sudah lari ke reaksi ketiga. Nah, sehingga etilennya adalah setengah kali dalam kurung 1 minus S. Karbon monoksidanya 1 minus S juga. Nah, itu coba. Nah, sekarang dikoreksi Mbak yang garis 60 itu. Metannya 1, oke. Etilennya, yang etilen yang dikoreksi. Etilen, klik sama dengan, klik sama dengan sana. Oke, mau diketik. Nah, karbon monoksidanya ya. Asetik anhidrit. Oke, seperti ini ya Mas Habib ya? Iya, tapi untuk yang di reaksi 1 itu bukan ketennya S, Pak. Reaksi 1 ketennya bukan S ya. Karena S ini kan definisinya selektivitas ya. Dan biarin aja Mbak Ada, kita fokus ke diskusi dulu. Kan biarin ini udah cukup jelas. Nah, keten itu, S itu kan definisinya selektivitas kan. Dan selektivitas itu tadi produk yang diinginkan yang bereaksi, sehingga keten di reaksi 1 tetap mengikuti reaksi 1, yaitu jumlahnya 1 kilomol. Tapi kemudian sebagian itu lari ke reaksi 2, sebagian lari ke reaksi 3. Dan yang sudah diketahui, keten yang lari ke reaksi 3 itu adalah sebesar S. Ya, karena S itu mengikuti dari asetik anhidrit itu tadi. Sehingga keten di reaksi 2 ya keten total dikurangi dengan keten yang menuju reaksi ketiga. Jadinya 1 minus S yang reaksi kedua di keten itu. Gimana Mas Habib? Kalau ya misal di 1 apa bisa dicoret dengan yang tes di reaksi 3 itu Pak. Untuk reaksi 1 kan keten dia ada di produk, kemudian keten yang di reaksi 3 di sisi reaktan gitu. Jadi misal sama-sama S bisa dicoret gitu. Jadi nanti di overall reaksinya itu hanya ada aseton plus ada asetik acid sama asetik anhidrat. Ya, dengan seperti ini kan sudah mencoret juga kan. Di sisi kanan kan ketennya ada 1 nih, yaitu hasil dari reaksi 1 kan. Jadi itu coba ada yang reaksi 1 kan ketennya 1 ya. Ketennya 1 itu ada di kanan, oke. Yang ada di kiri adalah keten yang ada adalah 1 minus S plus S. Jadinya kan 1 juga. 1 minus S plus S itu kan 1. Jadi di kiri ada 1, di kanan ada 1 ketennya, sehingga ketennya hilang. Sudah sesuai. Pak, terima kasih Pak. Nah, oke.
Nah, ini berarti perlu dikoreksi juga Mbak yang di bagian C tadi. Mbak scroll ke bawah, Mbak. Scroll ke bawah. Oke, intinya atau kalian koreksi sendiri ya, bisa ya? Atau mau dibahas di sini? Coba metanya jadi apa itu Mbak? Metanya jadi sama dengan aseton, oke. Etilenya sama dengan setengah dikali keten setengah dikali 147.000 ini dibagi Oke. Nah, kemudian dari belakang ya 147, oke. Asetik asidnya sama. Nanti saya sarankan kalau ada reaksinya gabung ini ya, jangan langsung ke oprol ya, tapi per reaksi aja supaya lebih clear. Katanya adalah sebesar itu 147. Sama ya Pak? Iya sama, kan itu kan reaksi 147. Nah sekarang kita mikir yang reaksi kedua gimana nih? Berarti kaitan di situ berapa? Nah, kaitan di reaksi 2 berapa berarti? Sama dengan ini dikurangin. Ini agak dikecilkan loh supaya lebih enak gitu. Ya, yang gambar ketiga kan nah, berarti 147 per S dibagi 147 itu apa? Kan bisa diringkas itu. 147 per S dikurangi 147. Bisa diringkas kan sama-sama 147-nya kan? Jadi mana? 147 per satu empat dalam bukti kali dalam kurung 1 min 1 per S. Ini aja Bang, nggak usah pakai rumus, nggak usah pakai sama dengan terus manual aja. Ya sama. Nah 147 itu 059 kurung ini dikurangi 1 per S ya. 1 per S minus 1 minus 1 kan gitu. Tapi 1 per S minus 1 itu bisa kamu ubah juga, bisa diubah. Tapi selalu lah, intinya gitu. Yang berarti etilenya sama dengan separuhnya itu. Gini loh Mbak, itu kan kita coba itu di copy di yang baris B, kolom B itu di copy semua. Baris B yang 147,9 kali dalam kurung 1 minus S minus 1 itu copy semua. Nggak usah pakai sama dengan. Nggak usah. Nggak bisa Pak, apa namanya? Manual formatnya. aja. Manual iya. Aja. Gini loh. Iya, formatnya jadi. Gimana Pak? Kalau manual
Udah enggak, setengahnya gabung situ aja Mbak. Kita kan bukan untuk mengoperasikan matematik ya, itu bebas aja. Kecuali kalau mau dibuat. Nah, misalnya beres ya. Terus karbon dioksidannya berapa? Itu sama dengan keten. Udah sama dengan kolom B gitu. Udah. Itu. Jadi etilennya sama dengan itu di copy pas sama dengan di keras itu yang di reaksi overall itu Mbak. Reaksi overall garis 86 etilennya diganti sama dengan kolom apa itu? Nah, kolom D. Terus itu nggak pakai S lagi. Terus karbon monoksidanya udah oke ya, udah betul ya. Metanya keliru Mbak, metanya masih sudah sih. Oke, gitulah kira-kira. Ya, tapi cara hitungannya sudah. Nah, ada yang pakai cara seperti ini. Artinya kalau pakai cara seperti ini lebih cepat memang ditulis tangan ya, tidak pakai Excel. Kecuali kalau menggunakan full sheet ya, kita lah S-nya sembarang dulu, kemudian kita full sheet, nah, supaya EP-nya sama dengan 0 gitu, itu bisa menggunakan Excel lebih cepat gitu. Tapi kalau dengan cara seperti ini, saya rasa pakai tulis tangan aja jadi lebih cepat gitu. Itu sih. Ini ada tanggapan? Pak, saya mau tanya. Ya, Mbak Mega. Ya, kan saya pakai caranya Pak Anas yang pakai reaksi itu. Nah, kan hasilnya kan ada TIA kan Pak. Nah, itu buat tahu caranya tandanya kurang dari atau lebih dari itu gimana ya Pak? Iya, kelemahannya di situ juga. Artinya kita perlu melihat juga sih. Bisa di stop Mbak Agda? Baik, terima kasih Pak. Ya, tandanya memang tidak bisa muncul secara otomatis dari matematik gitu, tapi muncul dari kita kan ini kan EP set zero ini kan, set zero itu ketemunya x-nya 0,31, tapi ini lebih tinggi atau lebih kecil ya, kita kan berpikir lagi gitu. Makanya ya kita definisikan yang rumusnya EP itu kan 0 itu ya itu Mbak harus dicoret-coret dulu sama seperti yang Mbak Agda tadi untuk menyatakan kurang dari atau sama dengan gitu. X kurang dari atau sama dengan pun dia ya untung, tapi untungnya segini 0,06 US dollar per tahunnya sama aja impasnya per tahun doang. Ya itu Mbak dijabarin bahwa EP itu rumusnya apa, kemudian EP itu harus lebih besar daripada 0 gitu. Harus lebih besar daripada 0. Kalau dari sini langsung memang nggak bisa. Untuk X ini kurang dari apa lebih dari nggak bisa langsung muncul. Berarti itu 10-nya lebih dari sama dengan atau gimana Pak? Kok soalnya saya pakainya sama dengan 0 gitu. Iya, ini sama dengan juga. 10-nya saya sama dengan 0 gitu. Artinya gini, meskipun ini kita sama dengan 0, tapi kan hasilnya nggak benar-benar 0 kan, tapi 0,006 dolar per tahun ya bagaimanapun juga ini merupakan keuntungan, walaupun untungnya paling berapa ini, paling cuma Rp1.000 setahun, tapi kan tetap untung kan itu kan. Ya, tapi bisa dikatakan sebenarnya impas. Makanya di sini saya kasih kurang dari atau sama dengan itu, kalaupun nilai X-nya itu sama dengan 0,3186, dia itu ya masih untungnya, tapi untungnya segini. Ya, oke lah, supaya gambaran itu sama dengannya tak hilangin aja. Karena segini itu bukan berarti ya, uang segini dalam 1 tahun itu kan kecil sekali. Itu kurang dari. Itu sih nggak. Ya mau kasih sama dengan atau enggak apa-apa. Nah jelas dia itu. Kalau sama dengan itu berarti dia impas. Kalau kurang dari berarti dia untung gitu. Itu Mbak Mega.
Nah, ada lagi tanggapan? Isi Pak, isi bertanya Pak. Ya, Untuk yang 0,006 ini berarti keuntungan minimumnya gitu Pak atau gimana? Ini idealnya sebenarnya 0 gitu ya. Yang 0 yang menunjukkan impas gitu, bahwa harga produk dikurangi harga bahan baku itu impas gitu. Tapi ternyata impasnya juga nggak benar-benar impas 0 gitu. Ini kan kalau dibuat rupiah kan paling berapa? 15.000 ya. Cuman 9 rupiah per tahun itu kan sama aja nggak berarti kan ya. Ya itu sih Mas. Jadi bukan berarti keuntungan minimumnya sekian, enggak, tapi ini merupakan titik impas sebenarnya. Titik impas. Ya, 9 rupiah per tahun itu kan nggak ada. 9 rupiah sehari aja udah nggak ada artinya kan. Itu. Gimana? Berarti untuk misal kepingin profitnya lebih naik lagi, berarti konversinya harus lebih kecil lagi gitu Pak ya? Ya, contohnya langsung kita ubahnya. Jadi 0,25. Nah, profitnya banyak. Kalau misal di Goalseek untuk nyari keuntungan optimum gitu, bisa? Bisa. Kamu pengen untungnya untung berapa dolar gitu kan? Nanti ini berapa? Bisa. Misalkan kita menargetkan dalam 1 tahun pabrik ini keuntungannya mungkin yang lebih mudah. Ini kurang ini berarti 1/0-nya keuntungannya adalah ini. Kan keuntungannya $1.000. $1.000 itu berapa? $1.000 15 juta. Kalau kecil satu setengah M gitu ya keuntungannya. Kita pengen pabrik ini keuntungannya 1 tahun 1,5 M gitu. Ya berapa konversinya harusnya? Bisa kita Goalseek. Ini 1/0-nya berarti EP yang sekarang ini dikurangi dengan yang apa ini $100.000 gitu. Nah, dia kan nggak zero kan? Ya kita set zero. Nah ini kita set zero dengan mengubah konversinya. UKI 0 dengan mengubah konversinya. Berarti kalau sekarang aja dia keuntungannya besar sekali, yang jelas di atasnya 25%, di bawahnya berapa tadi? 31%. $181 terpenuhi enggak? Oh, enggak juga sih. Enggak juga. Kita cek lagi apa yang Bu, di sini Helen kena iki. Mbak suaranya. Di sini Helen kena. Suaranya Mbak. Oke. Ya, bisa Mas, tapi ini berapa keuntungannya? Ya kurang lebih gitulah caranya. Oh iya. Jadi ini dikurangi ini. Cuman tadi Goalseeknya nggak jalan, mungkin pakai solver lebihan dia lebih berat. Objektif ini minimum aja, tapi mengubah constraint-nya ya sih, sebenarnya constraint-nya X-nya tapi nggak apa tadi kan. Ya, ini lebih bisa mengakomodasi meskipun bukan 0 persis, keuntungannya juga bukan $100.000 tapi $100.78, oke lah dianggap oke. Konversinya tinggal 0,3134. Yang tadi awalnya 3186. Jadi konversinya turun dikit gitu. Itu sih Mas. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Bisa kembalikan ke 0. Oke, 3186 lagi. Yang lain ada? Oke, kalau nggak ada saya cukupkan, jadi waktunya udah lewat juga. Cukup banyak kita diskusi tentang ini.
Mungkin nanti kuisnya kalau ya kurang lebih seperti inilah, jangan sampai ada yang salah ya, benar-benar kalian pahami. Nanti soalnya saya ubah-ubah, bisa kalian ya, bisa menyesuaikan nanti jawabannya. Ya untuk yang nomor 3 tetap kalian lanjutkan aja di rumah sebagai PR. Untuk minggu depan coba saya kasih materi sama membahas soal itu tadi. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf tadi di awal ada rapat dengan mahasiswa. Saya berikan PR aja sekali. Selamat sore, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.